Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam perjalanan kita safari Ramadan kita Damai Indonesiaku untuk berbagi ilmu kepada Anda. Tentu saja masih bersama Damai Indonesiaku dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru kita telah hadir bersama kita, Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustadz Fatih Rishad yang akan mengangkat tema berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kita tahu tanpa terasa kita berada di hari-hari terakhir yaitu perjuangan kita dalam madrasah singkat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan malam yang paling mulia. Dan seperti biasa bagi Anda yang ada di masjid yang mulia ini, kami persilakan Anda mempersiapkan pertanyaan dari apa yang nanti akan dijelaskan oleh guru kita. Sekaligus pemirsa yang ada di rumah, kami persilakan Anda mengirimkan pertanyaan berkaitan tema kita tentang Lailatul Qadar melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag Lailatul Qadar. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tuwaddihu lana ma ushkila hatta yufhama annaka anta ta'lam wa la na'lam innaka anta allamul ghuyub. Seluruh hadirin hadirat Masjid Andalusia yang dimuliakan Allah, wabil khusus salam takzim, salam cinta, salam mahabbah untuk guru-guru kita yang mulia, Tuan Guru Syekh Ahmad Al-Misri hafizahullah ta'ala, Kakanda Al-Ustadz Haji Agung Izzul Haq. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Seluruh pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Siantoro Nusantara Indonesia, alhamdulillah tepat hari ini kita sudah melewati satu momentum yang setiap tahun umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merayakannya, wabil khusus di tanah Melayu. Saudara yang dimuliakan Allah, berbicara masalah sejarah turunnya Al-Quran, maka kita akan merujuk kepada konsep surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Tadi qori kita yang mulia sudah membaca surah Al-Qadar. Saudara yang saya muliakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin terbetik pada hati kita, lah setiap tahun kita adain nuzulul Quran malam 17. Tapi konsep surah Al-Qadar ketika Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Hadis sahih. Salah satu riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kalau yang namanya Lailatul Qadar ada fil ashril awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, wabil khusus yang ganjil-ganjil. Lah malam 17 nggak masuk kategori 10 terakhir. Kenapa nuzulul Quran malam 17, saudara? Nggak masuk akal. Secara rasio nggak masuk, tapi ilmunya belum kita dapat. Assalamualaikum, Bu. Udah nyarap. Saudara yang saya muliakan, rupanya malam 17 Ramadan itu awal Allah turunkan Al-Quran. Nazala yanzilu nuzulan wa nazlan, artinya turun. Turun dari mana, Ibu? Turun dari mana? Kasur. Turun dari malaikat Jibril. Ayat pertama diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad, Iqra, bacalah ya Muhammad, dan 5 ayat terakhir. Saudara yang saya muliakan, jadi momentum 17 Ramadan adalah memperingati ayat pertama turun dari malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad, munajjaman, bertahap secara 23 tahun, konteks problematika kehidupan sosial pada zaman itu. Lalu kalau yang dimaksud dengan konteks surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa maknanya, saudara? Ternyata fase sebelum Rasulullah hadir ke dunia, maka terlebih dahulu Allah sudah simpan, Allah sudah taruh Al-Quran di Lauhil Mahfuz yang kurang lebih zahirnya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat versi Abdullah bin Abbas. Allah turunkan di Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz, saudara? Lauh itu makanun mubarak, tempat yang sangat berkah. Mahfuz yang dijaga cuma Allah saja, hak prerogatif Tuhan yang mampu untuk memetik apa yang ada di dalam Lauhil Mahfuz. Diturunkan kepada malaikat Jibril ke langit dunia. Pak, Assalamualaikum. Langit dunia tahu nggak? Tahu? Langit ada berapa lapis? Lapisan. Kueh mulu. Langit ada 7 lapis, saudara. Di dalam tafsir Syekh Hamami Zadah ada satu riwayat menjelaskan 7 lapis langit itu, Bu. Antara lapis langit pertama dengan yang kedua, perjalanan anak manusia 500 tahun. Berarti kali 7, 500 kali 7 berapa, Bu? 3.500 tahun, saudara. Dari bumi sampai kepada langit ke-7, belum ke Lauhil Mahfuz, belum ke Sidratul Muntaha, saudara. Saudara yang saya muliakan, jadi ada 2 momentum. Yang pertama, Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz kepada malaikat Jibril di langit yang pertama. Di dalam kitab tafsir Sawi, Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki menjelaskan satu riwayat, ketika malaikat Jibril menerima wahyu dari Allah sebelum diberikan kepada Rasulullah, maka seluruh malaikat yang ada di langit, Pak, itu diimla, didikte, saudara, satu-satu untuk ngapalin semua malaikat. Jadi semua malaikat di langit sudah hafal, maka barulah diturunkan secara berproses kepada Nabi Muhammad. Saudara yang saya muliakan, proses turunnya Al-Quran ini jangan sampai ada kabur makna. Jadi ada 2 kali. Itulah pesan moral di dalam surah Al-Qadar. Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz kepada langit dunia. Lalu perkara malam 17 Ramadan, Pak, Allah turunkan dari malaikat Jibril langit ke dunia kepada baginda Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang saya muliakan, Al-Qadar. Kenapa dikatakan Al-Qadar? Di dalam tafsir yang sama, As-Sawi, beliau mengatakan ketika dikatakan Lailatul Qadar, nanti lebihnya kepada guru kita yang lebih dalam lagi. Kenapa Al-Qadar, saudara? Artinya Lailatul Qadar, yang pertama maknanya Lailatul Syarif, Lailah Syarifah, malam yang sangat mulia. Bu, kenal Siti Nur Laila? Kenal? Tetangga ibu itu, ada nggak yang namanya Siti Nur Laila? Nggak ada. Ada kali, tapi yang kagak ada nama orang Siti Nur Lail. Kenapa Laila diturunkan di surah Al-Qadar? Itu maknanya kata mufassirin, al-farqu bainal lailah wal lail. Al-lailah kullal lail wal lail qit'atun minal lailah. Jadi ibu, kalau dibilang inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maka sepanjang malam Lailatul Qadar turun ke langit dunia untuk memberikan rahmat kepada umat baginda Rasul. Kira lebih kurang lebih kalau kita habis sholat isya sampai beduk subuh, sepanjang malam Lailatul Qadar masih bisa digapai. Umpama ibu udah taraweh pas malam Lailatul Qadar, alhamdulillah lebih daripada 1000 bulan. Malam ibu langsung tahajud, betul bu? Mandi dulu, nggak boleh langsung. Saudara yang saya muliakan, malam kita tahajud saudara sampai 5 menit sebelum azan subuh, maka itu masih masuk kategori Lailatul Qadar. Tapi di dalam gramatikal bahasa Arab, ketika disebutkan di dalam Al-Quran Lail, itu bukan seluruh malam. Itu artinya qit'atun, sebagian daripada malam. Mana buktinya? Wa minal lail fatahajjad bih nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian waktu malam tahajudlah. Jelas Pak? Jelas Bu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti saya Ahmad akan menjelaskan kepada kita lantas kaitan apa dengan turunnya Al-Quran dan malam ketetapan. Kita akan gali bersama selepas pesan-pesan berikut ini, tentunya masih bersama kami Damai Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku. Dalam segmentasi berikut ini saya Ahmad akan menjelaskan kepada kita lantas apa sesungguhnya kaitan antara Allah menurunkan Al-Quran di langit pertama dan di sini juga disebut dengan malam ketetapan. Apa sesungguhnya yang ditetapkan? Silakan, saya Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah yang hadir di masjid yang kita cintai ini, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga sebagaimana Allah bertemukan kita di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru kita Ustadz Fatih Hakam yang tadi beliau menyampaikan nasihat-nasihatnya dan penjelasan tentang turunnya Al-Quran. Beliau ini anak daripada guru kita Kiai Haji Harus Hakam. Biasa, itulah ulama, melahirkan ulama, nanti melahirkan ulama. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Kita doakan guru-guru kita senantiasa diberkahi oleh Allah dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kru yang hadir bersama kita, tentaranya Allah yang tidak kelihatan. Cuma hanya ini bertiga yang kelihatan
Di belakang situ ada tentara yang bergerak dan bekerja untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat dimanapun berada. Ini mereka adalah kita doakan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Lailatul Qadar dan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia, di bulan yang mulia, penuh dengan kemuliaan, dengan turunnya malaikat Allah sampai memenuhi muka bumi ini, sehingga disebut Al-Qadr. Kata Imam Al-Khalil bin Ahmad, disebut Al-Qadr lit-tadyiq. Lit-tadyiq itu dibersempit, artinya bumi jadi sempit karena turunnya malaikat di malam tersebut. Maka Allah berfirman, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala sebutkan malam tersebut. Malam tersebut ada di bulan Ramadan. Wabil khusus di 10 hari akhir. Lailatul Qadar dan turunnya Al-Quran. Tadi guru kita menjelaskan turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa disebut dengan malam yang dipenuh dengan kemuliaan? Karena di situ malaikat turun. Dan di malam Lailatul Qadar ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Qadar, yang dibaca sampai hari kiamat, yang Allah turunkan. Sedangkan turunnya Al-Quran di waktu yang berbeda, atau disebut di malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran itu 2 tahapan. Halo? Masih hidup? Turunnya Al-Quran dalam 2 tahapan. Yang pertama, turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah fis sama'id dunya, di langit dunia. Sebagaimana Allah gambarkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah sebutkan di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Disebut Lailatul Qadar dan Lailah yang diberkahi oleh Allah. Yang kedua, tahapan kedua turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Itu masa dakwah Rasulullah. Nabi diutus 40 tahun. Nabi wafat 63. Selama 23 tahun itu adalah masa turunnya Al-Quranul Karim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di malam Lailatul Qadar itu apa yang terjadi? Malaikat mencatat dalam buku catatan mereka, menukil istilahnya, mengambil, mencatat atau menukil dari kitab Al-Lauhul Mahfuz yang hanya diketahui oleh Allah. Dari Lauhul Mahfuz ke buku catatan mereka. Apa yang mereka catat? Allah katakan dalam Al-Quran, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam tersebut diputuskan segala perkara yang penuh dengan hikmah. Apa itu perkara yang disebutkan? Mereka menukil dari Lauhul Mahfuz ke buku catatan para malaikat. Lauhul Mahfuz itu buku catatan yang tidak pernah dirubah. Terus mereka menukil apa? Kata ulama, mereka mencatat yang akan terjadi di tahun yang sama. Yang akan terjadi di tahun ini apa? Mereka mencatat ajal orang yang akan meninggal. Akan mencatat kehidupan, kematian, rizki, kebahagiaan, kesengsaraan manusia yang hidup di muka bumi. Artinya berkaitan dengan makhluk Allah. Ada yang pasti bertanya, berarti sudah dicatat, berarti kita cuma hanya mengerjakan skenario Allah saja. Memang perbuatan kita ciptaan Allah, tapi fi'lul abd. Khalqullah wa fi'lul abd. Ciptaan Allah, tapi usaha dari hamba. Allah sudah kasih hati, Allah sudah kasih akal. Allah katakan yang punya akal sehat bisa memilih antara yang baik dan buruk, itu yang dihisab. Tapi kalau hilang manatut taklif, akalnya sudah tidak ada, maka tidak ada hisab. Karena akalnya tidak punya. Dan kalau kita mulai balik akil, itu baru dicatat perbuatan.
Kalau sudah mulai pikun sehingga tidak sadar apa yang kita kerjakan, maka sudah tidak ada catatan, diangkat pena para malaikat. Maka orang yang pikun sama sekali tidak sadar membedakan antara yang baik dan buruk, sudah tidak ada kewajiban, gugur. Karena manatut taklif sudah tidak berfungsi. Maka malaikat mencatat. Bagaimana saya tahu? Kan Allah sudah mencatat atau menyampaikannya kepada para malaikat. Berarti apa yang saya kerjakan itu hanya menjalankan skenario saja. Seperti sebuah sinetron. Kita sampaikan kepada mereka, apakah Anda pernah lihat Lauhul Mahfuz isinya apa? Anda hidup bahagia atau sengsara? Anda hidupnya baik atau buruk? Anda wafat dalam husnul khatimah atau sul khatimah? Gak ada yang bisa mengetahui. Apakah bisa ngintip buku catatan yang dinukul oleh para malaikat di malam Lailatul Qadar itu? Gak ada yang bisa ngintip, gak ada yang bisa melihat. Berarti kewajiban kita terus beramal, terus berusaha, terus berdoa, terus beristiqamah. Sampai Nabi mengatakan, kalau kalian tidak berdosa, tidak bermaksiat, Allah musnahkan kalian, Allah datangkan kaum yang maksiat, bertaubat, dan Allah ampuni mereka. Maka di Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Maka kita berusaha mengejarnya, penuh dengan keselamatan, kesejahteraan. Maka orang yang tidak sejahtera di malam Lailatul Qadar tidak akan meraihnya. Persis seperti orang yang di nisfu Sya'ban. Allah memandang semua makhluk kecuali dua yang tidak dipandang oleh Allah. Pertama musyrik yang berbuat syirik, dan musyahan, orang yang ada permusuhan. Maka di Lailatul Qadar itu akan diraih bagi mereka yang membawa kedamaian, kemuliaan, kebersihan, keagunan, kebesaran. Itulah salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang penuh dengan sejahtera, kedamaian, dan juga keselamatan. Kalau Anda menyelamatkan diri dan menyelamatkan saudaramu, insya Allah Anda pasti akan meraih Lailatul Qadar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah agar terus beribadah kepada Allah, dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Syekhuna. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah mendapatkan dua mukadimah, sebuah paparan yang sangat menarik yang tentu saja akan mengundang begitu banyak pertanyaan. Insya Allah kita nanti akan lengkapi tema bahasan kita selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami, Damai Indonesiaku, yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan malam terakhir perjalanan kita di bulan suci Ramadan. Di bulan ini kita memasuki di malam-malam ganjil dan genap. Itulah yang nanti kita akan tanya, kapan Allah akan memberikan keberkahannya yang luar biasa. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita kumpulkan dari para jemaah Masjid Andalusia. Kami persilakan kepada yang pertama penanya, Bapak Syarifuddin Hussein. Tafadhol. Akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para guru dan ustadz yang dirahmati Allah. Sekarang kondisi pandemi dan ini adalah Ramadan kedua. Itikaf itu kan di masjid. Bagaimana dengan banyak anjuran dan banyak masjid juga yang sekarang ini taraweh pun dianjurkan di rumah. Jangankan itikaf itu. Barangkali ada yang dapat para guru dan ustadz sampaikan agar umat khususnya di Indonesia tetap dapat meraih Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini, karena tahun lalu apalagi tidak boleh sama sekali di masjid. Barangkali itu yang dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Ustadz Latif, bagaimana dengan itikaf dalam kondisi di masa pandemi seperti saat ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu, para bapak, seluruh pecinta damai Indonesiaku di seluruh Indonesia. Jadi sebelumnya ayahanda, saya ingin luruskan dulu. Kayaknya masih ada satu stigma kalau orang dapat Lailatul Qadar harus iktikaf. Jadi yang saya pahami begitu. Jadi ayahanda yang Al-Fakir muliakan, Lailatul Qadar, tadi yang saya katakan, ketika Allah menggunakan lafaz Lailah, taknya itu litaksir, menunjukkan banyak. Fase yang panjang dari awal dia sholat Isya sampai beduk subuh, maka sepanjang itulah Allah turunkan hatta matla'il fajar, sampai terbit matahari, terbit fajar, mohon maaf. Permasalahannya, siapa yang berhak
mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau tadi pertanyaan dari ayahanda, bagaimana bagi kita umat muslim, muslimah yang dalam kondisi pandemik yang diharuskan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita? Maka terlebih dahulu saya luruskan, sekalipun di luar masjid, sekalipun di luar musola, maka apapun kebaikan pas Lailatul Qadar insya Allah dapat. Contoh ayahanda Pak Syarifuddin pas malam Lailatul Qadar, sadar atau tidak, sedekah sama janda. Kok ketawa? Emang ada janda sini, Bu? Saya grogi dah. Apalagi saya. Contoh, saudara, pas malam Lailatul Qadar, ayahanda sedekah 1000 perak kepada anak yatim piatu. Maka hitungannya 1000 bulan selama 83 tahun 4 bulan kali 1000 setiap detiknya, itulah amalan ayahanda. Itu baru yang seceng, belum tahajudnya, diawali tarawehnya, witirnya, baca Qur'annya. Saudara yang saya muliakan, saya tegaskan sekali lagi, di luar daripada masjid pun asal bernilai kebaikan dilipat gandakan lebih daripada 1000 bulan. Kalau boleh Ustadz Agung Izul Haq, jadi asal usul adanya Lailatul Qadar ini, suatu saat Rasulullah diceritakan oleh orang-orang bangsa Bani Israel yang baru masuk Islam. Ya Rasul, di zaman dulu bangsa Bani Israel ada seorang yang tubuhnya kuat, besar, tinggi, umurnya ratusan tahun. Bayangkan ya Rasul, selama 1000 bulan siangnya dia jihad, angkat senjata, jihad fisabilillah, puasa plus malam tahajud, 1000 bulan tanpa henti, Bu. Bapak Ibu yang saya muliakan. Lalu fata'ajjaba Rasulullah, Rasul kagum luar biasa. Apa sebabnya, saudara? Karena Rasul sedih. Kenapa sedih? Umur umat Nabi terbatas, tubuhnya ringkas, umurnya pendek, amalannya nggak banyak. Sebagaimana Rasulullah bersabda, likulli syai'in hasad wa hasad ummati ma baina sittin ila sab'in. Setiap segala sesuatu punya masa panen. Panennya umur umat hambaku, panennya umur umatku kurang lebih 60 tahun, 70 tahun, game over. Assalamualaikum. Pamit. Assalamualaikum. Bu, numpang tanya, ada nggak yang sekarang umurnya 59 tahun, 11 bulan, 29 hari? Nggak ada? Oh, belakang ada? Boleh. Makan yang enak-enak. Bapak Ibu yang saya muliakan, apakah orang yang dekat 60 tahun bakal cepat meninggal? Ntar dulu, kakek saya 105 tahun baru meninggal. Cucunya umur 15 tahun, cicitnya meninggal, nggak pakai sakit apa-apa. Konon kabarnya kena angin sopan, angin apa? Angin duduk sopan nggak? Nah, jadi ayahanda, intinya adalah sekalipun di luar daripada masjid, tanpa itikaf pun kebaikan insya Allah dapat. Silakan, saya Ahmad, barangkali ada yang ditambahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Memang jumhur ulama mensyaratkan untuk beriktikaf itu berada di masjid. Iktikaf itu sunnah dan sebuah ibadah yang mulia yang dilakukan Rasulullah SAW, dan iktikaf itu berada di masjid. Sebagian besar ulama mengatakan tidak sah iktikaf di rumah, walaupun di masjid rumah atau tempat yang kita gunakan buat sholat. Musalla rumah, masjid rumah. Masjid itu tempat sujud, musalla itu tempat sholat. Maka ulama mengatakan tidak sama karena posisi masjid berbeda dengan rumah. Tapi sebagian ulama lain mengatakan karena masa pandemi dan kita terhalang karena sebuah wabah, insya Allah mereka yang setiap tahun biasa i'tikaf di masjid, insya Allah kalau mereka i'tikaf di rumah, di tempat mereka sholat yang digunakan buat ibadah di rumah, diharapkan, ya belum dipastikan, diharapkan kalau melakukan amalan-amalan dan ibadah yang dia lakukan ketika i'tikaf di masjid,
berada di rumah, insya Allah akan meraih pahala yang sama. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Wati yang akan dijawab oleh Syekh Ahmad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, ini malam Lailatul Qadar itu amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan agar mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar? Selain membaca Al-Quran dan yang lain-lain. Baik, silakan saya langsung Ya, dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amalan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu bermacam-macam. Yang penting diisi malam tersebut dengan berbagai macam taat. Pertama, boleh dengan baca Al-Quran. Ya, yang kedua, dengan kita i'tikaf. Yang ketiga, dengan berdoa. Hadisnya dalam Sunan At-Tirmidzi dari Aisyah Ummul Mukminin, Nabi SAW mengatakan, apabila bertepatan dengan Lailatul Qadar, jangan lupa baca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian kita bersedekah. Kemudian kita menjaga solat 5 waktu. Kemudian kita menjaga solat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kemudian kita menjaga solat subuh dan solat isya. Ada hadis dalam Sahih Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, barang siapa solat isya berjamaah, pahalanya seperti orang yang bangun separuh malam. Dan orang yang solat subuh berjamaah, pahalanya seperti orang yang solat sepanjang malam. Maka itulah baca Quran, kita berzikir, kita beristighfar, bersolawat, dan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan di malam tersebut. Ada hadis dari Rasulullah, riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah mengatakan, kana Nabi SAW idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlah. Apabila Nabi masuk 10 malam akhir, beliau SAW mengencangkan sarungnya. Itu artinya dua, kata ulama. Pertama, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Atau yang kedua, menjauhi istri-istri beliau. Karena orang i'tikaf, kalau berhubungan suami istri batal i'tikafnya. Yang pertama itu. Yang kedua, Nabi SAW menghidupkan malamnya. Yang ketiga, Nabi membangunkan keluarganya. Maka silakan amalan yang bisa kita raih, bisa kita kerjakan di malam Lailatul Qadar, insya Allah dinilai pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Syekh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Muhammad Farhan. Silakan. Mic-nya bisa di-share. Ustadz Fatih yang akan menjawab pertanyaan ini. Sudah nyala Pak, tidak perlu dipencet lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Al-Asatid rahimakumullah. Pada dalil dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan satu lagi, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Pertanyaan saya di sini Ustaz, apa korelasi antara Lailatul Qadar yang disebutkan bahwasanya di situ diturunkannya Al-Quran dan Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Syukran jazilan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz Fatih. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itulah ayat yang Allah gumamkan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang begitu barokah. Saudara yang saya muliakan, kata-kata mubarakah diambil dari kata barokah. Ya beruku, isim maf'ulnya mabrukah, yang diberkahi. Tapi ketika menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alah lil musyarakah, saling, itu menunjukkan Lailah mubarakah bukan sekadar berkah, sangat berkah saudara. Saudara, konsep yang ditawarkan Allah ketika Lailatul Qadar. Tadi izin Ustadz Agung saya lanjutkan cerita tadi untuk bagaimana bagaimana umat Rasulullah mengimbangi umat-umat bangsa Bani Israel yang tadi saya katakan. Rasulullah terkagum, umat bangsa Bani Israel itu panjang-panjang umurnya, besar-besar dan amalnya kuat. Maka Rasulullah itu seraya memohon kepada Allah, Allahumma ja'alta ummati aqsaral umam wa a'maran wa aqalluha amalan. Ya Allah ya Rabb, umur umatku pendek,
60-70 standarnya. Ya Allah ya Rob, tubuhnya ringkas-ringkas dan lemah. Bagaimana ngimbangin umat bangsa Bani Israel ya Allah? Fa'atahu Lailatul Qadri. Maka Allah turunkan Lailatul Qadar. Seandainya umpamanya abang sekarang umur 40 tahun, akil balik 15 tahun, 40 kurang 15 25 tahun. Bayangkan saudara, selama 25 tahun setiap Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Maka 83 tahun 4 bulan kali 25. Saudara yang saya muliakan, ratusan amalan kita berlimpah berkah Ramadan imbangi. Yang kedua saudara, ada orang mengharap dapat Ramadan, mengharap dapat Lailatul Qadar. Kalau dulu saya ngaji di pesantren, kata guru saya, ada orang bisa mendapatkan yang sulit merasakan. Contoh ya, Bu, Assalamualaikum. Ibu masak sahur untuk anak dan suami, ikhlas luar biasa, padahal capek, tapi itu adalah kebaikan. Kata Imam An-Nawawi, kullu ma sana'a banu adam lillah fahuwa zakirullah. Apapun yang dilakukan anak manusia ikhlas karena Allah, itu adalah zikir, zikir sedekah. Maka amalan ibu pas masak sahur bertepatan Lailatul Qadar itu khidmat kepada suami seperti lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana mendapatinya? Ya lihat, saya teringat dulu buka-buka standar fikih pesantren karangan Syekh As-Said Bakri Ibn As-Said Muhammad Syafo Ad-Dimyati Al-Misri, I'anatut Talibin Syarhu Fathil Mu'in. Beliau mengutip satu kaul daripada Imam Ghazali. Kalau mau dapat malam Lailatul Qadar, tu'lamu bi awwali yaumin fi zalika syahr. Bu, mau dapat Lailatul Qadar? Pak, mau dapat Lailatul Qadar? Nih rumusnya kata Imam Ghazali. Ketika awal hari Ramadan kemarin puasa pertama, hari Ahad, Minggu atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar malam 29. Kalau jatuhnya hari Senin, maka insya Allah malam 21 Ramadan. Kalau hari Selasa atau hari Jumat awal Ramadan, maka malam Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Ingat ya. Cuma ini wallahu alam bisawab. Kalau hari Kamis malam 25, hari Sabtu insya Allah malam 23. Tapi ini pun hasil istiqra pengalaman rohani seorang Imam Ghazali. Saudara, ini dapat testimoni dari seorang Qutbul Aqtab. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengatakan, kullu waliyin wa waliyatin tahta qadamayya. Setiap wali laki dan perempuan di dunia di bawah telapak kaki saya. Wafat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus maka wali kutub yang memegang adalah Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili lahir kurang lebih 96 tahun setelah wafatnya Imam Ghazali. Apa kata Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili? Semenjak aku akil balik, aku pasti mendapatkan Lailatul Qadar sampai aku wafat. Dengan kaidah Imam Ghazali ini yang ngomong orang soleh. Tapi kembali lagi, ketika Rasulullah dalam hadis sahihnya, cari di malam-malam ganjil. Ini cuma patokan kita, mudah-mudahan bisa manfaat. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda, baik dari Jemaah Masjid Andalusia dan yang ada di Instagram selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Masih bersama kami Damai Nusaku. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan bagi penanya yang berasal dari Instagram, akan dijawab oleh Syekh Ahmad. Lantas bagaimanakah dengan wanita haid yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Amalan-amalan saja, apa saja yang dilakukan? Syekh Ahmad, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa ala. Para pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang sedang dalam keadaan haid bisa juga mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Hanya yang tidak diperbolehkan menurut sebagian mazhab ya untuk membaca Al-Qur'an.
Yang kedua, dan haram melaksanakan sholat dan puasa. Berarti selebihnya wanita yang sedang haid bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar juga. Berzikir, bertasbih, bersolawat, bersedekah, berdoa, ya. Kemudian membantu orang, memberikan berbuka puasa. Itu jadi dengan berbagai macam ibadah yang dia bisa lakukan di luar yang dilarang, seperti sholat, puasa, dan baca Quran menurut mazhab Syafi'i. Karena wanita baca Al-Quran dalam berbagai mazhab ada khilafiyahnya, ada penjelasan lebih detail. Tapi di luar puasa, baca Quran dan sholat itu bisa dia kerjakan semua. Bersedekah, berdoa, berzikir, beristighfar, bersolawat, bertasbih, bebas, ya. Dan itu semua diperbolehkan. Dan insya Allah kata ulama, dia bisa meraih kemuliaan Lailatul Qadar walaupun dia dalam kondisi keadaan haid. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Jena. Silakan Ibu. Ustadz Fatih akan menjawabnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya sama ya Pak tadi. Oke. Kalau seorang perempuan pasti kan ada halangannya seperti haid, melahirkan. Terus bagaimana caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar Hampir itu? sama pertanyaannya ya. Samanya sama. Baik, kalau memang sama kita lanjutkan lagi di pertanyaan penanya berikutnya, Bapak Hadi. Silakan Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan malam Lailatul Qadar tersebut pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, terus di malam yang ganjil, kita gak tahu di malam yang keberapanya. Nah, ketika seorang hamba mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, apakah ada ciri-ciri atau tanda-tanda nyata yang dirasakan oleh seorang hamba tersebut ketika dia sudah mendapatkan malam tersebut? Malam itu. Baik, terima kasih. silakan Ustadz Fatih, tanda-tanda ini adalah pertanyaan yang sering kita ajukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang lupa juga saya bahas tadi Bang. Jadi ada yang mendapatkan Lailatul Qadar ketika ada orang bertepatan malam Lailatul Qadar dia ibadah. Tadi kata guru kita, apapun ibadahnya insya Allah dilipat gandakan. Tapi ada manusia, tidak semua orang mendapatkan Lailatul Qadar plus merasakan. Orang-orang yang merasakan malam Lailatul Qadar ada kumin, lebih halus daripada orang yang mendapatkan. Cirinya yang pertama, kalau mau merasakan malam Lailatul Qadar nikmat indah, bagaimana manisnya luar biasa. Dalam kondisi semalam suntuk, jangan sampai ayah bunda kita, ibu kita, ayah kita, orang tua kita dalam kondisi marah terhadap kita. Gak bakal dapat tuh. Dapat mungkin bisa, merasakan gak bisa. Yang kedua, usahakan kata ulama sepanjang malam Lailatul Qadar jangan sampai perut kenyang. Kalau perut kenyang ngantuk. Kalau ngantuk bobo. Kalau bobo ngiler, ya bablas Bu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ciri orang merasakan malam Lailatul Qadar, wallahu alam bisawab, ada fakta-fakta empiris dari kitab-kitab klasik yang dijabarkan oleh ulama-ulama kita, bertepatan merasakan pada satu titik nadir, maka jumudul ma, air di seluruh dunia tenang sudah, tidak bergerak. Bahkan guru saya mengatakan, seandainya pas malam Lailatul Qadar ambil gelas kosong, isi anak ikan mas, masukin ke dalamnya, insya Allah tanpa air pun 12 jam lebih hidup dia, karena itu Lailah Mubarakah. Saudara yang saya muliakan, mukasyafatul qulub itu hak prerogatif Allah. Allah buka mata hati seorang anak manusia, diantaranya juga semua alam semesta bertasbih, dia mendengar, semua pepohonan dia sujud, dia tahu, tapi sedikit sekali yang merasakannya. Mudah-mudahan dari Adinda kita semua bisa mendapatkan plus merasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya saya Ahmad, bagaimanakah menjelaskan malam Lailatul Qadar turun di malam-malam ganjil atau malam-malam genap, jadi atau 10 di hari terakhir bulan suci Ramadan, bagaimana menjelaskannya?
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wala. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kapan Lailatul Qadar. Ada 64 pendapat ulama. Pendapat yang sahih dan kuat wallahu alam menurut Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani yang syarah Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam akhir dan bertepatan dengan malam ganjil, tapi setiap tahun berpindah-pindah, tapi di malam ganjil, karena ada riwayat dari Rasulullah ada di malam ganjil, ada riwayat juga di malam genap. Tapi menurut Imam Ibn Hajar, dan itu dinyatakan kuat oleh para ulama karena memang luas, 64 pendapat tentang Lailatul Qadar. Itu pendapat yang dipilih oleh para ulama dan dinyatakan kuat bahwa berada di 10 malam akhir dan ada di malam ganjil, tapi setiap tahun berpindah-pindah, tapi di malam ganjil juga. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Nah, Syekh, ada pertanyaan apa yang melanjutkan seperti tadi. Jadi sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu memperingati atau memang tiap tahun ada? Artinya kan memang peristiwa turunnya Al-Quran hanya pada masa Rasulullah. Selanjutnya apakah memperingati memang ada nilainya dengan 1000 bulan atau seperti apa penjelasannya? Gini, kan tadi saudara kita yang bertanya tentang ayat surat Al-Baqarah dan surat Ad-Dukhan dan surat Al-Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Kemudian itu bahasa umum. Kemudian bahasa khusus inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, masih bahas umum juga bahwa itu malam diberkahi, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Kemudian surat Al-Qadr itu lebih diperjelas, lebih detail lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan bahasa umum Ramadan diturunkan Al-Quran. Kemudian dikhususkan lagi, ya, ada tingkatan, lebih umum Ramadan, lebih khusus itu malam yang berkah, lebih khusus lagi Lailatul Qadar. Maka itu ada di setiap tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di dalam Lailatul Qadar itu tatanazzalul malaikah. Masih fi'il mudhari', masih terus berlanjut, dan malaikat turun dan Jibril juga turun. Maka sebagian orang bertanya, kenapa Jibril belakangan? Harusnya Jibril di depan, karena panglima malaikat. Kita bilang pengawal duluan, baru pejabatnya belakangan. Maka tanazzalul malaikah, malaikat turun, pengawal, baru panglima turun, Jibril alaihissalam. Dan ini malam ada di setiap tahun. Ya, bukan hanya di masa Rasulullah, tidak, tapi di setiap tahun ada malam Lailatul Qadar. Kita berusaha meraihnya dengan berbagai macam amal soleh. Jangan berputus asa. Dan ada sebagian riwayat, tapi itu masih diperdebatkan karena tidak ada hadis yang kuat. Pohon-pohonan pada tunduk, tidak terdengar suara anjing, suara keledai, itu tidak ada. Yang ada, Lailatul Qadar itu malam yang sejuk, tidak dingin dan tidak panas. Itu bulan seperti separuh, ya, nampaknya seperti separuh bulan. Ya, kemudian di malam tersebut tidak ada lembar bintang. Bintang tidak dilempar syaitan di malam tersebut. Pagi harinya tatluh sabihatuha, asy-syams laisa laha syu'a. Matahari itu tidak ada triknya, tidak terlalu panas. Maka jangan mengejar cuma itu saja, tapi kejarlah Ramadan semua. Kita beribadah bukan karena satu malam, tapi karena beribadah karena Allah. Jangan menjadi hamba Ramadan, jangan menjadi hamba Lailatul Qadar, tapi menjadi hamba Allah sepanjang waktu, sepanjang saat sampai akhir hayat. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan Lailatul Qadar kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa ditegaskan bahwa turunnya ketetapan itu diberikan di tiap tahun pada saat bulan suci Ramadan, begitu Syekh? Ya, ada pada bulan suci Ramadan ketetapan itu di malam Lailatul Qadar. Tapi amalan kita dilaporkan kepada Allah ada 3. Pertama, laporan amalan kita turfa'ul a'malu ila Allah seminggu sekali, setiap hari dalam saat salat subuh dan salat asar. Hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, laporan amalan kita setiap minggu sekali, Khamis malam Jumat. Hadisnya dalam Musnad Imam Ahmad. Laporan tahunan itu ada pada malam nisfu Sya'ban. Amalan kita dilaporkan. Hadis Rasulullah dari Usamah bin Zaid dalam Sunan An-Nasa'i, Nabi berpuasa
dan Nabi berdoa di malam nisfu Sya'ban karena pada malam tersebut dilaporkan amalan dan Nabi senang amalannya dilaporkan dalam keadaan puasa. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Kembali ke Ustadz Fatih. Ini pertanyaan menarik sekali. Apakah malam Lailatul Qadar diberikan kepada satu orang atau lebih? Jadi artinya apakah malam ini diperebutkan, akhirnya yang mendapatkan hadiah atau piala satu orang atau banyak umat begitu? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, Allah turunkan sejahtera, hiya Lailatul Qadar hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Al-Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki mengatakan, tidaklah seorang muslim dan muslimah pada bertepatan pada malam Lailatul Qadar illa sallamathu ar-ruh, kecuali malaikat Jibril memberikan salam kepada setiap manusia umat baginda Nabi Muhammad, terlepas dia merasakan ataupun mendapatkan. Satupun di antara kita pas malam Lailatul Qadar kita melakukan satu perbuatan pahala, malaikat Jibril memberikan salam kepada kita semua. Saudara yang saya muliakan, jadi kesimpulannya, ketika malam rahmat itu diperebutkan, bukan diperebutkan, tapi ditebarkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Gitu. Wallahu a'lam. Semuanya memiliki peluang untuk mendapatkannya. Berpeluang untuk menerima. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan memang di luar dari tema, tapi penting sekali untuk dijelaskan kembali. Mohon penjelaskan tentang doa berbuka, Allahumma lakas sumtu dan seterusnya, atau dhahabat doma. Mana yang benar ini saya? Doa Allahumma laka sumtu, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doa Allahumma laka sumtu dan doa dhahabat dhama'u, dua-duanya sahih. Doa Allahumma laka sumtu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunan beliau dan disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, dan ada syekh ulama ahli hadis dari Jordan namanya Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut. Beliau mengatakan bahwa ini hadis mursal, tapi karena banyak sanad dan jalur yang menguatkan maka menjadi sanadnya baik. Maka doa Allahumma laka sumtu, sebagian ulama menyatakan hadisnya sanadnya baik, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut dalam tahqiq kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Kemudian yang kedua, doa dhahaba adh-dhama'u wabtallatul uruq wa thabata al-ajru insyaallah, riwayat Imam Abu Dawud dalam sunan beliau, dan ulama menyatakan hadisnya sahih. Tapi kalau kita teliti, coba perhatikan lafaz dhahaba adh-dhama'u wabtallatil uruq wa thabata al-ajr. Kalau saya belum makan kurma, belum minum air, saya baca hilang dahaga, urat sudah basah dan pahala ditetapkan. Bagaimana? Sedangkan saya belum minum, belum makan. Maka ulama bilang boleh minum bismillah, minum makan kurma rutab, kemudian kurma atau air, kemudian minum dan berdoa habis itu dhahaba adh-dhama'u, atau berdoa Allahumma laka sumtu. Dua-duanya benar. Dua-duanya hadis ini berurutan dalam Sunan Abu Dawud, dan hadis yang Allahumma laka sumtu dinyatakan sanadnya baik oleh para ulama hadis. Maka mohon jangan buat masyarakat sibuk dengan hal-hal yang kecil, apalagi doa tidak mengandung kalimat kemusyrikan, tidak mengandung kalimat yang haram, walaupun hadisnya lemah masih digunakan dalam fadhailul amal. Tapi sayang sekali yang komentar itu, yang berbicara tentang hadis itu kurang paham ilmu, ya, hafal tapi tidak faham. Semoga Allah berikan pemahaman kepada kita semua dan berikan hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Kembali ke Ustadz Fatih. Ini pertanyaan menarik sekali ini. Dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu seluruh bumi penuh dengan keberkahan. Yang saya tanyakan, apakah seorang yang hanya tidur di malam itu akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar? Kita tahan dulu. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Mesaku dan kita akan segera jawab. Saya ulangi lagi pertanyaannya, pada intinya adalah bagaimana dengan orang yang pada saat itu tidur, apakah juga mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar? Ustadz Fatih. Ya. Para bapak, para ibu, seluruh pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah. Dalam agama kita ada yang wajib, Ustadz Agung. Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Salat 5 waktu contohnya. Ada yang haram,
mayusabu ala tarkih, mayusabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'lih. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Di tengah-tengah halal dan haram itu ada mubah. Assalamualaikum. Masih kuat? Masih lama maghrib. Mubah dikerjakan gak dapat pahala, ditinggalkan gak juga. Tapi Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam rangkaian karya beliau Ar-Risalah Al-Mu'awanah, segala sesuatu yang hukumnya mubah biniyati quwwati ta'ah, dengan niat untuk kuat ibadah. Contoh, saya, ibu kita tidur agar malam kuat ibadah, maka selama tidur bernilai pahala. Mungkin kalau tidurnya model begitu Ustaz Agung, pahala lah. Kalau sampai subuh itu kebo, Bu. Mudah-mudahan tidurnya kita yahtasu bi rahmatihi mayyasha. Allah khususkan rahmatnya, Allah maha luas rahmatnya. Husnuzan, mudah-mudahan dapat juga dah. Orang sering mengatakan tidurnya orang berpuasa aja pahala. Ya udah, sekalian tidur terus begitu ya. Itu latihan mati. Latihan mati. Baik, pertanyaan berikutnya kepada Syekh Ahmad. Syekh telah menjelaskan tadi bahwa Laul Mahfuz adalah buku catatan yang tidak bisa dirubah. Lantas bagaimana dengan penjelasan bahwa doa itu bisa merubah takdir? Syekh Ahmad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Kan kita sebutkan ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Tapi di dalam Lauhul Mahfuz sudah tercatat sebenarnya. Hanya mereka mengutip malaikat dari Lauhul Mahfuz kemudian ke buku catatan mereka. Ada yang bisa dirubah seperti hadis Rasulullah, hadis sahih, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, hendaklah dia bersilaturahim. Ulama masih bertanya, berdebatkan dalam masalah dipanjangkan umurnya. Apakah benar-benar dipanjangkan sampai ditambahkan atau tidak? Kata ulama bahwa di dalam buku catatan malaikat, yang buku catatan yang bisa dirubah, ya, buku catatan yang bisa dirubah usianya 60 tahun. Tapi di dalam Lauhul Mahfuz sudah ada catatan bahwa dia wafat usia 65. Jelas? Maka di situ bisa dirubah. Maka buku catatan malaikat, ya Allah, kok ini udah ajal, kata Allah tambahkan karena dia bersilaturahim. Jadi ada yang bisa dirubah, ada yang sama sekali tidak bisa dirubah. Seperti ajalnya, ada rizkinya, ada amalnya dan lain sebagainya. Maka ada buku catatan yang bisa dirubah, yang ada di tangan malaikat, yang bisa dirubah setiap tahun, seperti yang disebutkan dalam Lailatul Qadar buku catatannya, atau dalam catatan nisfu Sya'ban menurut sebagian ulama. Maka yang di dalam Lauhul Mahfuz sama sekali tidak bisa dirubah. Tapi yang ada di dalam buku catatan malaikat yang bisa dirubah, itu yang bisa terjadi perubahan di dalamnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sayang sekali waktunya sudah habis, padahal pertanyaannya luar biasa banyak, tapi insya Allah apa yang telah dijelaskan tadi menjadi bahan bagi kita untuk tidak pernah lelah membuka khasanah Islam, khasanah pengetahuan agama Islam tentang kehebatan malam Lailatul Qadar. Sekali lagi kita pantas mengucapkan puji syukur kepada Allah hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup kesegaran udara di dunia ini. Insya Allah, Allah pula yang akan memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, insyaallah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insyaallah besok di Sabtu 1 Mei kami akan menghadirkan Kiai Haji Khalil Nafis dan Kiai Haji Helmi Faisal, Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli alaihi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.